Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kami santri backpacker Nusantara untuk bisa bersilaturahmi dengan segenap keluarga besar dari Madrasah Tarbiyah Islamiyah di Canduang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah tadi pagi kita bersilaturahmi dan mengisi daurah Tuhfatul Atfal wal Hilman fi Tajwidil Quran karya Syekh Sulaiman Jamzuri di MTI juga, Madrasah Tarbiyah Islamiyah Al Jamiliyah, yang alhamdulillah juga ada kaitannya dengan sini karena sama-sama, selain sama-sama MTI, ternyata proses berdirinya juga hanya selisih bulan, yakni pada tahun 1928. Yang 1928 kalau kita banyak tahu itu adalah tahun di mana Sumpah Pemuda dikumandangkan pada 28 Oktober tahun 28, termasuk 2 tahun setelah NU berdiri, karena NU berdiri tanggal 31 Januari tahun 1926. Alhamdulillah bersama kami tokoh intelektual muda dari Perti, yakni alhamdulillah dokter baru, dokter anyar, Dr. Aldomi Putra, dan alhamdulillah dengan Buya Ronald, alhamdulillah telah bergabung bersama kami semua di sini. Saya sebenarnya sebagai tamu, jadi sebenarnya ingin tahu banyak ini tentang riwayat Perti, termasuk sanad keilmuan yang alhamdulillah kita juga saat ini dengan buku, ditemani dengan buku dari Buya Khairul Jasmi, yang mana di sini menceritakan tentang riwayat dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dalam bentuk Inya Sang Pejuang. Jadi Syekh Sulaiman Rasuli kalau kita kaitkan dengan sejarah kita, sejarah ulama-ulama yang kebetulan kami juga banyak sekali berkecimpung di Jamiah Nahdlatul Ulama meskipun masih tingkatnya kultural. Jadi kalau nama saya dicari strukturalnya kemana nggak akan tahu orang-orang itu. Karena saya boleh dikata alhamdulillah saya ini muhajirin. Kenapa muhajirin? Karena NU sudah punya ansor. Ya, tinggal punya muhajirin. Dan Rasulullah itu sebenarnya orang muhajirin. Ya. Bukan ansor. Itu juga punya ansor loh. Oh gitu. Ada ansor juga. Alhamdulillah. Ada ansor, ada lasmi. Oh gitu. Siap. Ya, alhamdulillah. Jadi sebagaimana kita tadi diskusikan cukup panjang lebar bahwa Syekh Sulaiman Rasuli itu satu sanad keilmuan dengan masyaikh yang juga berasal dari Minangkabau, yakni Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang mana Syekh Ahmad Khatib juga merupakan guru dari guru kami semua, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kenapa demikian? Alhamdulillah saat ini meskipun kita berada di ranah Minang, kita juga alhamdulillah membawa kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang alhamdulillah juga kami tadi barusan melihat alhamdulillah di Perti ini juga ada ini kitab ini walaupun terjemahan, tapi luar biasa. Ya, kalau saya biasa di luar. Alhamdulillah. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, termasuk ada Syekh Mustafa Husain Nasution yang mendirikan NU pertama kali Sumatera Utara, pendiri Al-Mustafawiyah, termasuk ada Haji Abdul Karim Amrullah atau Haka, ayahnya Bung Hatta, Buya Hamka, termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu juga satu sanad keilmuan dengan masyaikh Perti yang lain selain Syekh Sulaiman Rasuli, ada Syekh Muhammad Jamil Jahu, ada Syekh Abbas Padang Lawas, dan Syekh ulama-ulama yang lain. Nah, di sini kami ingin memberikan kesempatan kepada buya-buya ini ya untuk bisa menjelaskan sekelumit. Nah, karena mohon maaf ini nggak pakai apa namanya audio, jadi mungkin suaranya silakan sekeras mungkin. Nah, mohon maaf. Jadi di sini kita ingin berdiskusi ya, diskusi sambil ngopi-ngopi tentang riwayat sanad keilmuan dari masyayikh Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan kaitannya dengan ulama-ulama yang lain yang ada di Nahdlatul Ulama, mungkin ada Darud Dakwah wal Irsyad yang ada di Sulawesi Selatan, termasuk As'adiyah, Akhirat yang mungkin bisa kami tambahkan nanti. Kepada beliau, dokter baru ini kami silakan. Ya, silakan dokter, keluarkan suara sekeras mungkin. Alhamdulillah ini jainya tersedia kalau memang suaranya. Nah, siap. Boleh dokter, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tersedia. Terima kasih. Selamat datang kepada Gus Novan yang sudah bersedia datang ke Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung. Kurang keras. Kurang keras ya? Ya.
Udah keras. Good. Saya nggak tahu juga ini mau bicara apa. Cuman Gus Muafan ajak kita bincang seputar Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Kalau kita bicara Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, tentu ini membicarakan sosok ulama yang hari ini sedang diperjuangkan menjadi pahlawan nasional. Dan secara nasional orang sudah tahu siapa itu Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang lahir 1870, wafat 1870. 70 ya? Ya, 1870, wafatnya 1971. Oke. Ada menarik, Gus. Sebetulnya ini yang buku ini di lantai 3 PBNU, fotonya terpajang di situ. Iya. Jadi Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dengan NU sebetulnya tidak asing. Iya, tidak asing ya. Terutama untuk NU di Sumatera Barat. NU Sumatera Barat itu sowannya ke Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Oh gitu. Kemudian ditunjuk oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Buya Haji Mansur untuk menjadi ketua NU pertama di Sumatera Barat. Oh, jadi sama seperti ya. Iya, Buya Mansur itu pendiri MTI Yati Kamang. MTI juga dia. Orang Perti juga. Jadi beliau lah yang disuruh oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli untuk menggawangi NU Sumatera Barat. Kalau kita bicara sanad keilmuan, secara nasionalnya atau internasionalnya sudah ada titik temu antara pendiri NU, pendiri Muhammadiyah, pendiri Nahdlatul Wathon, dan pendiri Al-Wasliyah yang sanadnya itu bersambung kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kalau Abdul Somad itu menyebutnya dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Abdul Somad yang mana ini? Ustaz Abdul Somad. Oh, UAS. UAS tapi juga SAS. Iya. Karena Habib Lutfi menamakan dia Syekh Abdul Somad, jadi SAS. Nah, iya, sekarang juga SAS. tapi lagi belum klop ini sama Said Agil Sirot. Ini soal beda aja. Oke, siap. Jadi Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sebelum menyambung sanad keilmuannya dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu atau Al-Minangkabawi, ada beberapa guru beliau sebelum ke Mekah itu. Saya nggak hafal, maka saya lihat jimat itu. Jadi jimatnya ada. Jadi karena Gus Muafan ini adalah orang yang ahli di bidang sanad, terutama Al-Quran dan Tajwid, karena beliau juga akan meneliti dan menelusuri sanadnya Syekh Abdul Rahman, maka Syekh Sulaiman Ar-Rasuli itu belajar kepada Al-Quran dan Tajwid itu kepada Syekh Muhammad Arsyad. Muhammad Arsyad ini anaknya Buya Abdul Rahman. Oh, berarti ke ayah anaknya ya? Ya, jadi sebetulnya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini juga belajar kepada Syekh Abdul Rahman itu. Ketika Syekh Sulaiman Ar-Rasuli diantarkan ke Batu Hampar itu, bertemu langsung dengan Syekh Abdul Rahman. Jadi salimnya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli itu kepada Syekh Abdul Rahman itu. Kemudian berikutnya tercatat memang diantaranya lebih banyak inten itu Buya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli atau Syekh Sulaiman Ar-Rasuli itu dengan Buya Arsyad. Jadi lebih ke Buya Arsyad tapi pernah bertemu dengan Memang pernah mulazamah juga. Syekh Abdurrahman. Ya, bermulazamah juga Syekh Abdul Rahman. Boleh lanjut? Itu untuk tajwid. Saya di sini hanya merangkum beberapa. Jadi sebelum kita lanjut itu ada poin menarik. Ulama-ulama dulu itu belajar itu memfokuskan satu satu bidang ilmu kepada guru tertentu yang ahli. Maka kita tidak menemukan belajar banyak fan, tapi kepada satu guru yang ahli. Makanya saya pernah pesan juga kepada Ronald, ya Ronald, coba kita ini ambil satu spesialis, lalu ajarkan kitab itu
kepada murid, gitu kan? Diajarkan ke murid, dia paham. Jadi misalnya Gus Muhammad ini ahli di bidang tajwid, maka kalau belajar tajwid itu ya ke Gus Muhammad misalnya. Tapi kalau kita belajar tarekat misalnya ke Buya Ronald misalnya. Nah, jadi polanya begitu. Di orang dulu itu begitu cara ngajinya. Maka cara ngajinya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli juga begitu yang dituntun oleh ayahnya. Maka sebelum ke Mekah itu banyak tempat Syekh Sulaiman Ar-Rasuli itu ngaji. Dia ngaji ilmu nahwu misalnya kayak Biaro sini. Belajar usul fikih, lalu belajar tafsir itu ke Syekh Halaban. Halaban namanya lupa. Itu Abdullah Halaban. ketika di sini atau ketika di sana? Sebelum ke Mekah. Sebelum Jadi Mekah. untuk diketahui, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli itu ke Mekah itu alim dulu dia. Walim dulu. Alim dulu. Makanya agak Mekah agak lama. Ya, nggak lama. Jadi ini ada hal yang menarik ini kita bicarakan ini. Jadi karena ada perdebatan kaum tua dan kaum muda juga di dalamnya. Jadi sebelum ke Mekah itu, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sudah membekali dirinya dengan keilmuan. Jadi tidak menjadi santri yang nerimo saja kan. Tidak hanya menerima. Beda dengan misalnya dengan Syekh Abdul Latif Syakur. Syekh Abdul Latif Syakur, beliau diantaranya mengarang kitab Ad-Da'wah wal Irsyad ila Sabilil Rasyad. Itu karya tafsir yang bernuansa maudhu'i frasi yang diawali dengan ya ayuhan nas ya wa minan nas. Ini yang saya teliti ini wa minan nas. Itu beliau belajar dengan Syekh Ahmad Khatib itu dari kecil. Dari kecil. Maka ulama Nusantara misalnya atau ulama Minangkabau yang kita bicarakan yang belajar dari kecil itu ke Mekah itu ya Syekh Abdul Latif Syakur. Nah, kalau Haji Abdul Karim Marullah, dia alim juga baru ke Mekah. Alim. Oh, seperti sama. Tapi lebih tua mana antara ayahnya Habka tersebut dengan Syekh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Sulaiman Rasuli? Iya, lebih tua Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Ya, lebih tua. Lebih tua. Bedanya cuman berapa tahun ya? Saya nggak hafal tahun-tahunnya itu. Oke, Karena siap. saya nggak orang sejarah. Kalau orang sejarah kan wajib hafal tahunnya. Cuman yang lebih tua itu Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Setelah itu Haji Abdul Karim Amarullah, kemudian Syekh Abdul Latif Syakur. Jadi orang ini berbareng. Kenapa Abdul Latif Syakur itu dari mana? Dari Ampe-Angke. Ya, jadi Abdul Latif Syakur ini kakek buyutnya Buya Zul Asfi Bagindo Pakir. Oh, Asfi. Alhamdulillah kemarin saya nginep di tempat beliau. Barangkali. Jauh dari sini makamnya? Enggak jauh. Oh, ya. Kalau mau ziarah ke situ besok biar 10 menit bisa. Oh, siap. Bisa. Haruslah. Haruslah. Ketemu cucunya. Barangkali cucunya juga ikut menyimak ini. Ya, siap. Oke. Kemudian karena tadi bicaranya sanad, memang secara terstruktur inilah kelemahan kita. Kita akui itu. Maka ini PR bagi kita yang muda-muda yang lagi asik menggeluti kajian-kajian tentang karya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, lalu karya ulama-ulama perti lainnya. Tugas kita itu adalah membuat mapping sanad itu. Karena memang kita tidak begitu populer dengan tradisi sanad. Saya seperti yang saya katakan tadi itu, saya baru melek dengan sanad itu ya ketika awal nyantri S3. Oh, langsung santri ya. Awalnya antri kan? Ya. Nyantri juga. Tapi sudah S3 ya? Sudah. Oh, ya. Sudah. Tapi alhamdulillah. Jadi begitu. Jadi guru-guru Syekh Sulaiman Ar-Rasuli selain Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi juga adalah Syekh Mukhtar At-Tai. Lalu Syekh Said Umar begini. Lalu Syekh Said Babasil Al-Yamani. Lalu Syekh Usman Sarawak. Lalu Tok Kenali. Jadi Tok Kenali. Tok. Jadi guru-guru ini kalau kita telusuri barangkali sama juga gurunya dengan guru-guru ulama Nusantara lainnya. Oke. Yang mungkin saya tahu di sini ada Said Babaswal, itu masyhur itu. Saya pernah dengar seperti salah satunya Kiai siapa? Di
di salah satu kiai di Magelang itu, masyhur beliau, sampai lupa saya namanya. Kiai Dahlar Nahrawi Dahlar, selain belajar kepada Syekh Mahfud Termas, beliau juga belajar ke Syekh Babasil. Cuma Babasil yang mana saya belum tahu ini. Boleh lanjut, Ustaz. Oke. Jadi memang saya secara pribadi tidak mendalami kajian tentang guru-guru beliau ini. Iya. Saya belum begitu. Ini saya kira yang tercatat saja ya. Saya kira masih banyak. Masih banyak sekali sebenarnya guru yang belum terekspos. Karena kita harus tahu di Makkah saat itu, jadi kan gurunya itu banyak. Mereka kan bikin halaqah. Iya. Gurunya banyak, sama dengan kita di sini misalnya. Kita kan punya guru banyak. Cuma ada guru yang masyhur dan ada guru yang tidak masyhur. Ini yang terekspos memang betul guru-guru yang masyhur. Kalau kita cari lagi, karena memang secara eksplisit dan secara rigid kita belum melakukan riset tentang itu. Iya. Cuman untuk diketahui, semua kitab-kitab yang diajarkan di Madrasah Tarbiyah Islamiyah ini, itu semua sanadnya itu sampai kepada mu'alif kitab. Iya. Semua sampai kepada mu'alif kitab. Cuman kelemahan kita itu, kita belum menyusun terkait itu. Tapi ada kabar gembiranya. Kabar gembiranya adalah ada adik-adik di Ikatan Mahasiswa Tarbiyah Islamiyah, IMTI, dia telah menulis biografi kitab-kitab yang dipelajari di MTI Candu. Oh gitu. Jadi dia tulis biografinya dalam bentuk bahasa Indonesia. Sekarang masih pre-order ya? Masih pre-order. Nah, mudah-mudahan itu bisa membantu untuk membaca. Ada teman kita juga mungkin biar menjadi pembanding, siapa beliau? Alni Azhar. Beliau juga bikin sanad ulama Nusantara. Jadi mungkin ini boleh disampaikan ke penulisnya, mungkin buat pembandingan kalau memang sudah pre-order biar mungkin cetakan selanjutnya. Jadi ada kawan saya di Purwokerto, dosen IAIN Purwokerto, itu siapa sih namanya? Itu bikin namanya Sanad Ulama Nusantara. Tapi sanad ini secara umum pada contohnya pada tata fikih ya. Jadi dia misalkan kita mempelajari kitab Fathul Qorib, siapa pengarangnya, bagaimana itunya, Siratul Dzatiyahnya gimana. Ini sangat penting karena termasuk saat ini saya juga membawa ini sebenarnya simpel, guru orang-orang pesantren, karya pesantren Sidogiri. Di mana pesantren Sidogiri juga termasuk pendiri Nahdlatul Ulama juga belajar ada yang ikut menjadi salah satu zuriyahnya Kiai Nawawi atau siapa itu ikut mendirikan NU. Bahkan Syekhona Khalil Bangkalan itu juga pernah belajar ke Sidogiri. Nah, menariknya ini di guru-guru pesantren itu jelaskan. Jadi misalkan ya, yang paling dekat lah di sini. Siapa ya? Lah, termasuk sebenarnya ya ini Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Alhamdulillah kemarin baru saja kita di apa? Daerahnya? Kayu Tanam ya. Di Kayu Tanam. Kampung beliau ini. Alhamdulillah. Tadi sudah sampai katanya baru ketemu sama beliau. Ya, di Kayu Tanam tadi kita memang Syekh Yasin itu bukan orang Padang, bukan kelahiran Padang. Tapi kelahiran Mekah. Tapi beliau punya jiwa nasionalisme dengan menisbatkan Al-Fadani sebagai daerahnya. Dan ini bukan hanya Syekh Yasin Al-Fadani. Ada Syekh Zain bin Muhammad bin Arsyad Bawean, itu kakeknya yang orang Bawean. Ada Syekh Ilyas Al-Barmawi dari Birma. Belum pasti mereka itu orang Bima. Tapi mereka pasti punya jiwa nasionalisme. Nah, boleh lanjut, Zat? Kita lanjut apa? Ya. Jadi teman-teman, ini mungkin jadi salah rujukan. Ya, ini kalau ada bagannya, Zat. Saya pun sudah saya PDF-kan. Nah, ini ya Khalil Nawawi ini. Termasuk nanti naik ke atas nama Mahfud Termas. Ya. Jadi saya kira semoga itu bukunya sudah bisa saya dapatkan sebelum saya pulang ke kayaknya belum ya. Di sini jelas. Jadi ini bahasanya tarojim namanya. Tarojim itu biografi. Ya. Kumpulan biografi. Misalkan Syekh Mahfud Termas lahir ini 1868, 1920. Kenapa kok harus karena kita melihat sisi tabakot atau tabakot. Jadi menentukan periodisasi itu adalah lihat dari urunnya. Iya. Di
Di mana di sini jelaskan ini sebenarnya masyhur. Karena Syekh Mahfud Tanmas itu punya kitab namanya Kifayatul Mustafid lima alal bin alal sanid, yang mana itu disyarahi oleh Syekh ditahqiq oleh Syekh Yasin. Jadi Syekh Yasin itu karena setidaknya yang saya tahu ada 2 guru beliau yang sanadnya nanti banyak sih guru beliau, ada namanya nanti Syekh Bakir Jogjawi, Syekh Umar Hamdan Al-Mahrosi, Syekh Ahmad Al-Mukhallalati, dan banyak lagi ulama-ulama yang mana sanad beliau itu bersambung kepada Syekh Mahfud. Dan sebenarnya ini inspirasi dari seorang Syekh Yasin. Syekh Yasin saja yang bukan orang kelahiran Padang itu begitu luar biasanya dalam menghidupkan ilmu sanad. Ini sebenarnya perlu lanjutan bagi kita sebagai orang-orang, apalagi orang-orang anak Minang ini, apa? Iya benar. Ya, karena hampir loh, saya sampai punya sanad itu sanad musyabakah sama Musaffah Al-Ma'mariyah namanya. Itu saya dapatkan dari Syekh Awad Karim dari Sudan. Sanadnya ke Syekh Yasin. Sekarang ada di Al-Azhar sekarang Syekh Ali Jum'ah ya. Itu sanadnya juga Iya. Syekh Yasin. Karena Syekh Yasin disebut dengan musnidud dunia. Ya, musnidud dunia. Tapi insya Allah ada kabar gembira juga. Jadi insya Allah beberapa ke depan ini akan lahir juga musnid dari Nusantara. Kalau sekarang ini ada di Kiai Marwazi, nanti akan ada sama Dr. Ar-Razi Hashim. Alhamdulillah, kemarin kita ikut kajian beliau, luar biasa beliau. Alumni Canduang juga ya? Bukan. Dia alumni MAN 2 Bukit Tinggi. Ya. Dia orang Payakumbuh. Payakumbuh. Beliau punya sanad, insya Allah sanad beliau banyak. Ya, alhamdulillah kemarin kita sempat berjumpa dengan beliau. Jadi kalau estafetnya beliau lah, insya Allah. Termasuk kemarin saya juga oleh Dr. Arazi, ya beliau sudah sempat menyampaikan di YouTube mungkin bahwa beliau Dr. Arazi itu meriwayatkan sanad Al-Qur'annya, walau dikatakan Ya, ini dari sanad Abdurrahman juga. apa namanya binadzar ya. Jadi sebentar ya. Jadi Dr. Arazi itu nanti sanadnya juga bersambung dengan masyayikh yang ada di sini. Tadi disebutkan namanya Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman. Nah, Ya. jadi mana ini? Nah, di sini ada keterangan. Beliau belajar mengaji kepada Abu Ya Dahnar Asy-Syafi'i. Dahnar ya. Ya Dahnar itu orang mana? Payakumbuh juga. Payakumbuh. Ya, Abu Ya Dahnar di Payakumbuh. Terus kemudian beliau belajar kepada Syekh Abdul Malik Al-Makki Al-Minangkabawi. Maksudnya Al-Makki Al-Minangkabawi apa? Orang Mekah pindah ke Minangkabau atau gimana ini? Jadi memang tradisi di Timur Tengah itu atau di Makkah itu orang yang tinggal beberapa tahun maka dia disebut dengan Al-Makki. Oh gitu. Maka Kiai Marwazi itu Kiai Marwazi, Ahmad Marwazi, Al-Makki, Al-Bantani. Oh iya. Al-Batawi apa tadi? Al-Batawi, sorry. Al-Batawi ya. Al-Batawi. Ya. Ya, tapi juga saya kira juga banyak sekali ulama-ulama yang dari beberapa ulama-ulama dari Timur Tengah yang pindah ke tanah air. Salah satunya adanya Syekh Hamzah Syato. Hamzah Syato itu dikatakan masih keponakan atau apa dari Syekh Abu Bakar Syato. Syekh Abu Bakar Syato itu disebutkan dalam sanadnya Syekh Mahfud belum meriwayatkan sanad yang sampai bersambung kepada Syekh Imam Bukhari, ya, Sahihul Bukhari itu dari Syekh Abu Bakar Syato. Lah Syekh Abu Bakar Syato itu bin Muhammad Syato. Muhammad Syato itu gurunya kakeknya Syekh Mahfud. Jadi kan Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan Diponegoro. Abdul Manan Diponegoro dikisahkan selain beliau belajar ke masyayikh yang ada, jadi mereka belajar sudah alim, paling enggak mereka sudah menguasai ilmu-ilmu dasar lah. Bahkan kalau saya Sulaiman Rusdi bahkan lebih alim, cuma di sana cuma sekedar bertukar ilmu lah, mudzakarah. Lah, ketika sebelum beliau ke Mesir, itu beliau belajar ke Syekh Muhammad Syato. Baru di Mesir beliau bertemu dengan siapa? Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Iya. Yang punya Khasyah Al-Bajuri. Khasyah. Lah, Syekh Muhammad Syato ini punya anak, tapi anaknya kecil. Ditinggal di wafat ketika kecil, usia berapa tahun ya misalnya? Namanya Abu Bakar Syato. Itulah mengapa Syekh Mahfud itu bisa belajar ke Syekh anaknya
gurunya kakeknya, gurunya bagaimana ini? Ya. Jadi belajar Kakek gurunya. ya ke anaknya, anaknya gurunya kakeknya atau gimana ini? Ya, jadi Muhammad Abu Bakar bin Muhammad Syatul sampai saking dekatnya Syekh Mahfud Termas, akhirnya beliau dimakamkan di Makla itu di lingkungan Syatul. Jadi memang teman-teman yang perlu kita perhatikan ada selain itu tadi selain ulama Minangkabau yang lain yang luar biasa, mungkin yang menjadi pertalian sanad yang mungkin tadi saya sebutkan adalah Syekh Ahmad Khotib. Sebut khotib karena beliau bukan hanya mengajar tapi menjadi khotib. Khotib ini di Jawa, di Indonesia, di Jawi ya. Jawi itu sekali lagi bukan hanya konotasi ke Jawa ya. Jawi itu Nusantara. Nusantara ya. Itu ada nama khotib lagi, Khotib Sambas. Ya. Si Ahmad Khotib Sambas itu juga bagian dari beliau masuk gurunya Syekh Nawawi Al-Bantan. Lah, beliau tapi lebih masyhur di Indonesia sebagai pencetus tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Nah, setelah ini kita akan memberikan kesempatan ini kepada ini Buya siapa? Ronald ini untuk boleh menjelaskan sedikit tentang riwayat sebanyak pun boleh tentang riwayat sanad tarekat yang ada di bumi Minang, ranah Minang, bukan hanya ke Naqsyabandiyah. Karena alhamdulillah kemarin malam kita ziarah ke makamnya Syekh Burhanuddin Ulakan. Lah, jadi Syekh Ahmad Khotib Sambas itu beliau memadukan antara tarekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Jadi jaharnya itu Qadiriyah, itu kalau saya telusuri, saya pelajari di Suryalaya di Aba Anom namanya, di Haji Ahmad Syaibul Wafat Tajul Arifin, itu wiritannya itu misalkan tahlilnya 165. Kenapa 165? Lam sampai H, la ilaha illallah itu kalau di dalam Kisabul Jumal itu jumlahnya 165. Nah, sampai di Jakarta itu ada menara 165 ya, yang ada Ginanjar. Nah, kemudian Naqsyabandiyah usulnya gimana? Nah, nanti ketika tawasul 3 kali, tapi lebih contohnya ke unsurnya Qadiriyahnya Ustaz. Kalau yang tiap Anong enggak tahu kalau yang Qadiriyah Naqsyabandiyah yang lain. Jadi nanti ilahi anta salah astaghfirullahaladzim, salawat Ibrahimiyah, terus ilahi anta maksudi wa ridha matlubi, atina mahabbatan dengan fatak langsung ini. Nah, di dalam hatinya mulut tertutup, gigi kalau bisa ditutup, lidah naik ke atas. Di hati itu bilang lo. Lah, walau alam ini kalau Naqsyabandi yang ada di Naqsyabandi Khalidiyah ini bagaimana? Karena alhamdulillah kami juga punya beberapa guru yang pernah bersanadkan demikian. Jadi kalau sanad di Jawa itu yang ada namanya, saya pernah belajar ke muridnya Ki Arwani Amin Kudus. Loh, yang menarik itu Ki Arwani maksudnya ilmu qiraat. Karena beliau punya kitab namanya Faidul Baraat fi Sab'il Qiraat. Sampai bahkan menjadi tesis di Azhar. Sampai menggegerkan ulama Azhar. Kenapa? Ini siapa? Pengarangnya siapa, Bu? Berapa lama tinggal di Timur Tengah? Gurunya siapa? Padahal Ki Arwani tidak tercatat. Ini luar biasanya ulama-ulama kita itu. Bahkan ke depan ini saya juga ingin menelusuri nih ulama-ulama yang tidak tinggal di Timur Tengah tapi karyanya berbahasa Arab, bahkan diakui oleh ulama Timur Tengah. Seperti Syekh Mahfud sama tadi saya sampaikan, mungkin informasi tambahan bagi Buya Ronald. Syekh Mahfud termasuk punya kitab namanya Hunyatu Thalabah Syarah Thayyibatin Nashr. Itulah sebagai legitimasi bahwa Syekh Yasin menulis ketika mentahqiq kitab Kifayah Mustafid menyebutkan beliau al-Muqri. Kalau muhaddis jelas. Ya. Kalau kita muhaddas. Ya, Al-Muqri karena beliau punya kitab Hunyatu Thalabah Syarah Thayyibatin Nashr fi Qiraati Asyara Kubra yang sampai sekarang itu dicetak, dikaji jadi mukor di Kuliatul Quran Tonto. Nah, maka cukup panjang sebenarnya bahasanya, cuma kami ingin memberikan kesempatan kepada Buya Ronald untuk bisa menjelaskan sekelumit tentang riwayat sanad tarekat yang ada di Jawa, khususnya di ranah Minang. Karena mau nggak mau selain ya kalau lebih tua saya kira Satoriyah ya. Satoriyah ya, alhamdulillah Satoriyah itu sudah kita telusuri sampai Aceh, sampai beberapa daerah di Jawa, termasuk Syatul Muhi, Pabijan, Tasikmalaya dan jaringannya nanti sampai turun ke Magetan, Dahlan Iskan itu juga Satoriyah. Nah, Bu, silakan kepada Buya Ronald, mungkin bolehlah dijelaskan sekelumit tentang riwayat tarekat yang ada di Minang, termasuk yang diambil oleh Buya
maaf, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Silakan Ustaz. Sekeras mungkin. Sama capeknya. Ya. Ya. Beliau ya. Di Loh. tarekat beliau juga. Oh, santem aja. Ini biar gantian ngomong ya. Tidak tahu. Nah, kita diskusi aja Ustaz. Iya. Jadi kalau saya Sulaiman Ar-Rasuli Naksabandi ya. Ya, beliau Naksabandi. Naksabandinya belum ngambilnya bayatnya kepada siapa? Kalau saya Jadi- maaf, saya saat muka itu apa sakurun atau gimana? Beda. Jadi begini. Beda kurun. Gimana silakan Ustaz. Ini beliau ini karena ada senior aja takut ngomong. Oh iya. Tentunya nggak boleh begitu. Jadi Syekh Sulaiman Ar-Rasuli itu talqin sama Buya Arsyad. Buya Arsyad. Oh. Talqin sama Buya Arsyad. Dan suluh ada yang mengatakan dia suluh 40 hari dan ada yang mengatakan setelah talqin malamnya langsung diijazah. Jadi ijazah tarekatnya itu dari Batu Ampar. Batu Hampar ya. Saya kubuh. Rekum. Kemudian, nah ini sebetulnya banyak lagi. Awal mula perdebatannya itu dari aduan dari Doktor siapa? Padang Abdullah Ahmad. Abdullah Ahmad. Ya. Jadi beliau mengadu ke Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi bahwa ada praktek di Minangkabau terkait dengan tarekat, khususnya tarekat Naksabandi. Di sana ada praktek namanya Robito, mengatakan menghadirkan guru sebelum berzikir. Lalu dikirim surat itu kepada Syekh Ahmad Khatib. Iya. Ahmad Khatib menulis kitab risalah yang berjudul Al-Idhhar. Al-Idhhar. Risalah. Bisa. Dia bahaslah di sana bahwa membantah argumentasi-argumentasi terkait dengan Robito, bahwa Robito itu termasuk kepada bid'ah dan bahkan terusan berikutnya sampai pelakunya disebut dengan musyrik. Itulah yang diikuti oleh ayahnya Buya Hamka, Oh ya, Haji Abdul Karim. Haji Abdul Karim Amarullah. Di dalam kitab tafsirnya Al-Burhan dia sebut bahwa pengamal Rabithah itu termasuk musyrik ketika menjelaskan penafsiran surat Al-Bayyinah terkait dengan musyrikin itu. Jadi orang yang mengamalkan tarekat, orang tarekat yang mengamalkan Rabithah, beliaulah termasuk orang musyrik. Maka perdebatan itu terjawab-jawabanlah dengan Syekh Sa'ad Muka. Syekh Sa'ad Muka. Jadi setelah itu dari perdebatan panjang itu, kemudian Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dia ikut, sebetulnya dipanggil oleh Syekh Arsyad, Dipanggil Syekh Arsyad. dipanggil ke Batu Ampar. Itu belajarnya Syekh Sulaiman Rasuli apa memang dulunya belajar Al-Quran dulu baru Dulu, nah, tarekat ini kembali dia dari Mekah. terus kembali dari Mekah ya? Jadi kembali ke dari Mekah, baru dia belajar tarekat. Jadi karena terjadi perdebatan itu mulai 1906 perdebatan itu. Nah kemudian setelah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dinobatkan menjadi Syekh tarekat Naksabandiyah Al-Khalidiyah. Jadi tarekatnya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli itu adalah Naksabandi Al-Khalidiyah. Khalidi itu dari Maulana Khalid. Maulana Khalid. Itu berapa tobat di atas kira-kira? Karena banyak sekali di Jawa itu Nah, istilah ini salah Khalid. satu kelemahan saya juga karena Nah. saya tidak bertemu lagi dengan ini. Hmm. Ya nanti kita lihatlah silsilahnya. Insya Allah itu sudah mulai terbantu. Mungkin sudah mau cetak mungkin Insya Allah. Ada salah satu menantunya Ki Haji Ulil Albab Arwani. Ya. Nah, Ki Arwani itu kalau sana tarekatnya Qadiriyah Naksabandiyah Kita secara tertulis punya. tulis ada. Siap punya. Tulis Kita, apa? kita punya sana. Kita punya sana. Artinya kita tidak seperti muhaddis atau tidak seperti Gus Muafan yang memang fokus kajian kepada sana. Jadi sebetulnya malam ini kita sebetulnya ambil manfaat dari Gus Muafan sebetulnya. Jadi dia berdialog dengan kita ini hanya instrumen saja supaya kajian-kajian beliau ini bisa diambil manfaat oleh adik-adik ini. Iya. Jadi bagaimana kita belajar ilmu itu harus bersama.
tadi saya katakan saya baru melek sanad itu ketika nyantri S3. Iya. Nyantri deh. Baru mulai melek dengan sanad. Nyantrinya S3 ya, kita S3 aja belum. Tapi kalau tentang kajian sanak tarikat gitu ya, bisa Iya. berbincang-bincang mungkin dengan Apriya Putra. Ya. Oh ya, alhamdulillah. Insyaallah kita akan bergabung dengan bersilaturahmi lah kepada Angku Mudo Kholis. Nah, Ya, Bu Apriya Putra. jadi begitu Apriya Putra, beliau punya dan dia konsen juga berbicara tentang ini karena di samping beliau juga mursyid tarekat, beliau juga filolog. Oh, alhamdulillah. Beliau filolog. Ya, kalau kita kan ngaji apa? Ngaji Ya. Quran gitu kan. Oke, siap. Ngaji Quran. Jadi ini kita boleh berinteraksi dengan beliau, manfaatkan beliau. Mungkin dari malam ini sampai pagi bisa berdialog dengan beliau, ambil ilmunya. Bagaimana cara, apakah pertanyaannya itu bagaimana mengoleksi sanad? Saya menyebutnya kolektor sanad. Ya, kolektor saja, bukan Jadi, ahli kolektor sanad. sanad. Jadi Mengepul. maka kewajiban beliau ini adalah mengijazahkan sanad yang dia punya. Nah, jadi itu barangkali yang perlu kita ambil manfaatnya dari beliau. Jadi orang-orang seperti beliau ini perlu dicontoh juga. Karena tidak banyak orang seperti beliau ini. Tadi saya katakan karena memang tradisi kita itu tidak begitu melek dengan sanad. Orang yang biasanya yang ngaji-ngaji sanad ini adalah orang-orang muhaddis, orang-orang yang fokus kajiannya pada kajian hadis. Bukan berarti yang lain enggak ya, tapi yang fokus itu seperti Kamil misalnya, yang belajar di Darussunnah dengan pesantrennya ke Ali Mustafa Yaqub, dia sanadnya sampai ke sana. Jadi memang terkait dengan ini sanad Syekh Sulaiman Ar-Rasuli terkait dengan tarekat Naqsabandi itu jelas daripada Buya Arsyad yang kita sebutkan tadi itu. Nah kemudian beliau juga mengajarkan tarekat Naqsabandi itu di sini. Jadi juga mursyid juga beliau. Mursyid, beliau diangkat mursyid. Jadi beliau Oleh Syekh Arsyad itu. iya. Jadi beliau bulan puasa itu buka sulu di asrama putri. Di asrama putri. Iya. Jadi mungkin insya Allah bisa tahun-tahun ke depan itu dihidupkan lagi tradisi itu. Tradisi itu bisa dihidupkan. Oke. Jadi memang menarik sekali kalau memang bisa dipajak, bisa dipublikasi ya. Tapi bukan dalam artian itu tuh bangga-banggaan. Sana itu bukan sebagai kebanggaan, tapi sebagai rasa syukur. Kenapa? Jika ini sangat kontekstual pada saat ini. Jadi jangan kira orang-orang yang hunter sanad ini mereka itu cuma al-muhafadzah ala qadimi sholih. Loh, jangan kira. Jadi cuma hanya menjaga tradisi saja, bukan. Tapi wal akhdhu bil aslah. Kenapa? Saat ini sudah jelas loh. Apa yang dikatakan oleh Abdul Mubarak. Al-isnadu minad-din laulal istad laqala masya'a man sya'a. Nah, Sanad ini bagian dari agama. Tanpa orang sanad kok orang ngomong semaunya. Saudeli dhewe lek cara Jawa. Lah, maka insyaallah kalau sanad tarekat saya kira nanti kita akan kami diskusi panjang lebar dengan Buya Apriya. Tapi insyaallah pada kesempatan hari ini mungkin sebagai penutup, karena beliau juga mau minggat, saya juga mau istirahat. Ya, di sini alhamdulillah bersama kawan-kawan kami yang ada di tim Sanad Qiraat Nusantara, kita alhamdulillah sudah mulai menyusun nih ya. Tobakotnya sanadnya dari berbagai ulama Nusantara. Alhamdulillah kami sudah keliling dari Jawa, Bali, Lombok, Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, walau alam sampai Papua kapan. Ya, dan Maluku ya belum, Maluku NTT yang belum. Jadi berdasarkan informasi juga dari Dr. Arazi yang tadi disebutkan, maka kami akan sedikit menyampaikan hasil penelitian kami tentang sanad dari masyayikh yang ada di Minangkabau dari sanad qiraat. Sebenarnya kami fokusnya pada sanad qiraat. Ya. Tadi yang kami perlu saya sampaikan, alhamdulillah ada ikhtiar dari yang luar biasa dari kawan kami, menantunya saya lupa namanya, menantunya Kiai Ulil Albab Arwani. Jadi Kiai Arwani itu misalkan mendapatkan sanadnya dari Kiai Mansur Popongan. Kiai Mansur berasal sanadnya dari
apa itu namanya, dari Meranggen Demak itu siapa, Ibrahim Syekh Hadi Gurikusumo. Syekh Hadi Gurikusumo nanti belajar langsung ke sana, wakilah dikatakan beliau mendapatkan sanad tarikatnya dari Syekh Sulaiman Kurdi. Nah, itu sebagai pengantar saja, karena alhamdulillah kami juga menarik ada seorang mursyid tarekat Naksabandiyah Kholidiyah yang ada di Jawa Timur, yakni Kiai Soleh Badruddin. Beliau cukup dekat dengan Habib Lutfi, bukan menantunya teman saya. Beliau bahkan punya ikhtiar yang luar biasa. Mungkin kalau ada kesempatan ke Jawa Timur, ada di pesantren Darut Taqwa atau Ngalah, ada kampusnya juga di Darut Taqwa. Di sana itu ada bagan sanad besar sekali. Jadi sanad-sanad yang saat ini mungkin di NU dikumpulkan dalam Jatman, Jami'ah Ahlut Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah, yang dipimpin langsung oleh Maulana Doktor Honoris Causa. Harus sekarang karena beliau baru lama dari dokter. Oh iya, sampaikan salam selamat kita. Amin. Siap. Ya. Jadi itu di Jatman itu kan ada beberapa tarekat. Nah, tarekat ini dianggap mutabar. Syarat pertama adalah sanadnya harus mutasil. Lah, itu ikhtiar luar biasa dari Kiai Soleh Badruddin dan kawan santrinya. Itu adalah menyusun sebagian sanad yang ada di dalam Jatman itu. Bahkan yang mungkin tidak masuk, yang belum ada di Indonesia ini. Jadi sanad itu gimana? Naksabandi itu apa? Kitabnya apa? Itunya apa? Bahkan ada jadi kitab khusus. Nah, ini luar biasa. Maka untuk ikhtiar sanad saya serahkan mungkin ke Baya ini ya, mungkin, atau Buya Apria untuk lebih mendetail. Jadi kalau perlu jangan hanya nama-nama saja, tapi harus tahu kayak ini tadi misalkan. Tarjamahnya juga. Jadi tarjamah itu bukan terjemah loh ya. Ya, bukan ya. Jadi misalkan kita punya guru namanya Syekh Al-Ghazali misalkan. Al-Ghazali lahir di mana, wafat di mana? 1111 Masehi. Itu kalau beliau ini 1111 Hijriah ya. Beda tipis dengan Syekh Burhanuddin Ulakan ya. Jadi memang perlu diketahui kawan-kawan yang mungkin bergabung di itu, di Pinang ini setidaknya ada 2 tarekat besar ya. Ada tarekat Satoriyah yang lebih dulu, yang dibawa oleh Syekh Burhanuddin Ulakan, yang mana beliau mendapatkan sanadnya dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf As-Singkili bukan hanya sebagai tokoh syarikat Satoriyah, beliau punya kitab namanya Turjumanul Mustafid, tafsir bahasa Melayu pertama. Dan menariknya, itu kitab tafsir itu dicetak di negara-negara Arab. Iya, ada di Mustafa Babi Al-Halabi. Coba bayangkan, kira-kira orang Arab bacanya gimana? Iya, gimana bayangkan? Jadi tradisi termasuk di Jawa itu masih kuat, gak tahu kalau di sini. Jadi kalau kita maknai itu pakai aksara pegon. Ya. Jadi misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi kelawan. Jadi kadang ada rujuknya atau apa itunya. Kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kamu hawalas asing dalam dunia lan akhirat. Jadi miring-miring, tapi orangnya tuh Ini ngapain? Bahasa planet. Ya, bagi mereka planet. Ar-Rahim tur kang welas asing dalam akhirat bloko. Lah ini maksudnya sebenarnya kalau bahasa Indonesia, mohon maaf ya, bahasa Indonesia itu cukup miskin. Jadi bahasa Indonesia, maka kenapa ulama-ulama kita sebenarnya lebih seneng nuliskan bahasanya dengan bahasa Arab atau bahasanya lokal. Kenapa? Mohon maaf, kalau mungkin mereka hidup pada masa kontemporer itu lebih seneng pakai bahasa sendiri. Karena memang ulama-ulama kita itu menulis sebelum bahasa Indonesia dijadikan. Iya, bahasa Indonesia ini banyak serapan. Jadi kalau kau kamusnya bahasa Indonesia dengan kamus yang lain itu, maka jangan heran jika ulama-ulama kita jika tidak menulis dengan bahasa Arab, mereka akan nulis dengan bahasa lokal. Bahkan kalau di sini masih bisa pegon, kalau di sini namanya pakai asal lontara. Arab Melayu ya. Jadi karya-karya yang saya teliti itu ditulis dengan bahasa Arab Melayu. Ya, Arab Melayu. Oke, barangkali Siap. itu ya. Oh ya, ini ya loncat nggak kesana selesai. Oke, mungkin saya tutup dengan membacakan sanadnya Syekh Sulaiman Rasuli. Oke. Ya, ini mungkin sebagai kenang-kenangan dari kami. Insya Allah semoga ini benar ya. Kami belum memastikan ini sepenuhnya benar, tapi insya Allah sebatas ikhtiar kami bersama tim sanad Qiraat Nusantara, yang alhamdulillah ini juga bagian dari amanah dari Maulana Habib Lutfi yang boleh kujudur Astroya Al-Munawwir fi Indonesia. Maka kami mohon izin untuk membacakan sanad dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, sanad Al-Qur'annya ya, karena ranah kami adalah sanad Al-Qur'an
itu yang insya Allah bersambung sampai kepada Rasulullah. Rasulullah Muhammad SAW. Syekh Sulaiman Rasuli dikatakan belajar sanad alinya beliau langsung ke Syekh Abdurrahman, sanad nazilnya beliau dari Syekh Arsyad bin Abdurrahman. Nah, ini atas sanad nazil dan sanad ali. Nazil yang pendek, ali yang tinggi. Lah, di mana Syekh Abdurrahman itu belajar ke Syekh Ahmad Al-Marzuki yang dikenal sebagai mu'alifnya Aqidatul Awam. Ahmad Al-Marzuki belajar ke Syekh Ibrahim Al-Ubaidi. Belajar kepada Syekh Abdurrahman Al-Ujhuri. Belajar kepada Syekh Ahmad Al-Baqari. Belajar ke Syekh Muhammad bin Qasim Al-Baqari. Belajar ke Syekh Abdurrahman bin Syihadah Al-Yamani Al-Misri. Karena beliau bukan orang Yaman, tapi orang yang mungkin keturunan Yaman yang tinggal di Mesir. Belajar ke Syekh Ahmad bin Abdul Haq As-Sunbati. Belajar ke Syekh Syihadah Al-Yamani. Sebenarnya beliau itu punya putra Abdurrahman tadi. Cuma dari ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin juz 5 surah An-Nisa wafat. Maka belajar ke muridnya. Lah ini saya kira bisa saja. Mungkin Syekh Sulaiman Rasuli ini belajar langsung ke Syekh Abdurrahman tapi bakal sampai selesai. Ya. Akhirnya melanjutkan belajar ke Syekh Arsad. Kemudian Syekh Syihadah Al-Yamani belajar ke Syekh Nasiruddin Muhammad bin Salim At-Tabalawi. Ini saya bacakan yang jaringannya banyak. Kalau ke atas semakin meluas. Cuma saya bacakan satu jalur saja. Syekh Nasiruddin Muhammad bin Salim bin Ali At-Tabalawi Al-Misri Asy-Syafi'i. Jadi ulama-ulama ini jangan kira ya kalau mau orang-orang sebelah mengatakan kita bersanad Quran, tapi sanad Quran rata-rata mereka kalau gak bermadzhab bertarekat. Termasuk saya Sulaiman Jamzuri ini bertarekat Syadzili beliau, madzhabnya Syafi'i. Syekh Nasiruddin Muhammad bin Salim At-Tabalawi belajar ke siapa? Syekh Abu Yahya Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam. Karena beliau punya kitab yang cukup luar biasa. Selain kitab Fathul Wahhab, punya syarahnya Ibnu Jazari. Loh kok bisa beliau mensyarahkan kitabnya Manzumah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah dengan matan Jazariyah ilmu tajwid 109 bait. Karena beliau belajar ke murid-muridnya. Syekh Al-Imam Ibnu Jazari. Siapa saja? Ada Ahmad bin Asad Al-Umyuti, Ahmad bin Abu Bakar Al-Qalqili, Ali bin Muhammad Al-Bilbisi, Ridwan Al-Uqba dan beberapa ulama yang lain. Banyak sekali. Lah mana mereka belajar ke Al-Imam Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Sama seperti Syekh Imam Ghazali juga Muhammad bin Muhammad. Yang menarik Imam Ibnu Jazari inilah yang kalau bahasa sekarang mungkin Syekh Yasin ya. Beliau itu yang menyambungkan mata rantai sanad Quran. Karena beliau punya kitabnya itu Nihayah fi Tabaqatil Qurra. Jadi kalau menyusuri jalurnya Ibnu Jazari ke atas gampang, ke bawahnya yang agak sulit. Bahkan semakin dekat dengan kita ini yang kadang lebih sulit. Nah, beliau punya kitab tadi saya sebutkan Uthaibatan Nasyr, punya kitab namanya Matan Jazariyah, punya kitab Manzumah. Pokoknya banyak sekali kitab-kitab yang beliau kaji saat itu. Lah, Imam Ibnu Jazari punya guru. Di antara banyak sekali guru-guru yang disebutkan dalam kitab itu Nihayah fi Qatil Qurra atau An-Nashr fi Qatil Asyr. Beliau punya guru lagi namanya di antara gurunya namanya Abu Muhammad Abdurrahman bin Ahmad Al-Wasiti Al-Baghdadi. Belajar kepada Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Khalid As-Sa'ir Al-Misri. Belajar kepada Abu Hasan Ali bin Syuja Al-Kamal Ad-Dharir. Ini kalau nasabnya di atas, ditarik ke atas, ini sambungnya ke Abdullah bin Abbas. Karena dari Abdullah bin Abbas seperti ketahui, beliau dikatakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihna fiddin wa 'allimnahu ta'wil. Imam Syekh Abu Hasan Ali bin Syuja itu belajar ke Abu Qasim bin Firruh bin Khalaf Ar-Ra'ini Asy-Syatibi Ad-Dharir. Asy-Syatibi dari mana? Satifah, Spanyol. Beliau punya kitabnya Khirzul Amani wa Wajhut Tahani yang disyarahi oleh Syarahul Qari menjadi rujukan ke Arwani Amin ketika menjadikan Faidul Barakat fi Sabil Qiraat. Belajar kepada sahabat Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Huzail Al-Balansi. Mana Balansi itu? Valencia. Ya. Spanyol. Musuhnya Madrid dan Barca. Belajar ke Abu Dawud Sulaiman bin Najah Al-Umawi Al-Andalusi. Belajar ke nama Al-Imam Abu Al-Hafidh Abu Amr Utsman bin Sa'id Ad-Dani. Punya kitab nama At-Taisir fi Qira'at Sab'iyah, nanti dinadhamkan oleh Syekh Al-Imam Syatibi dalam kitab Khirzul Amani wa Wajhut Tahani atau Matan Syatibiyah. Imam Abu Amr Ad-Dani belajar ke Abu Hasan Thaqir bin Khalbun, belajar ke Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Hashimi, belajar ke Abu Abbas Ahmad bin Sahal Al-Ushnani,
belajar ke Abu Muhammad Ubaid bin Sabah An-Nahsyali Al-Kufi. Belajar kepada Abu Umar Hafiz bin Sulaiman Al-Mughirah Al-Asadi, atau kita dengan Imam Hafiz. Imam Hafiz ini belajar ke kakek anak ayah tirinya. Siapa? Abu Bakar Asim bin Abi Najud Al-Asadi Al-Kufi. Jadi terlepas karena beliau sebagai murid, beliau juga sebagai anak tiri. Jadi ada kedekatan emosional. Lah, Imam Abu Bakar Asim bin Abi Najud Al-Kufi Al-Asadi belajar ke Abu Abdurrahman As-Sulami. Tadi saya sebutkan bahwa beliaulah, kalau di Sahih Bukhari disebutkan bahwa beliaulah yang meriwayatkan hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Makanya di sini penting bagi kita, apapun yang kita ajarkan jangan sampai kita tidak mengajarkan Al-Qur'an, khususnya kepada anak sendiri. Terlebih atau motivasi, jangan sampai bacaan Fatihahnya anaknya kita itu yang nonton bukan kita. Karena pahalanya luar biasa itu nanti kalau sampai kita abaikan. Abu Abdurrahman As-Sulami lah yang diutus untuk Utsman bin Affan ketika Talwinul Mushaf untuk mengajarkan di Kufah. Itulah kemudian beliau ketemu dengan Imam Asim. Abdurrahman As-Sulami ketika beliau di Madinah insyaallah itu belajar ke 5 sahabat. Siapa saja? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab, yang mana mereka adalah sahabat Rasulullah SAW. Jadi kalau saya urutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ini kalau yang penelitian kami ya. Berarti sanatnya cukup pendek ini. 30. Jadi sanad tarekatnya Ya, kira-kira 31. 30 atau 31 30 karena lewat Syekh siapa namanya Syekh Abdurrahman betul. dan 31 kalau lewat Syekh Asyar. Nah, ini sebatas penelitian kami. Insyaallah nanti kalau sudah fix akan kita publikasikan mohonannya karena penelitian kami juga akan menyusun tentang silsilah tarojim dan tabaqatul qura termasuk ensiklopedia ulama Nusantara. Dan alhamdulillah kami juga berterima kasih karena juga ternyata Syekh Sulaiman Rasuli bukan hanya sebagai seorang pejuang, beliau juga pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah, beliau juga sebagai ahli tarekat, tapi juga yang luar biasa beliau juga punya sanad qiraat. Nah, insyaallah nanti besok pagi semoga sebelum saya beranjak ke Maninjau karena kita akan mengisi daurah juga di Masjid Raya Maninjau habis maghrib tadi. Nah, setelah kemudian ke Pasaman dan baru ke Payakumbuh bertemu dengan Buya Pria dan kemudian ke Bukit Tinggi lagi. Berarti muter-muteran ya. Alhamdulillah telah kita uraikan sedikit tentang riwayat sanad tarekat, sanad keilmuan, sanad fikih mungkin sanad Al-Quran yang mungkin saya bacakan tadi. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita untuk menghidupkan ilmu sanad ini karena sangat penting sekali lagi ilmu sanad ini untuk generasi ke depan. Terima kasih ya terhingga kepada Dr. Aldomi ya, sulit sekali bacanya. Alhamdulillah orangnya juga alhamdulillah lebih mudah ditemui. Ya, Dr. Aldomi Putra yang telah bersilaturahmi kepada Sebetulnya kami. terima kasih itu kita. Wah. Kita yang terima kasih. Oh gitu ya. Jadi, alhamdulillah ini berkat untuk adik-adik semua. Ini kalau bahasa Minangnya itu tahu ini aren. Aren ya kenapa? Untuk manjat aren itu ada namanya sigai. Sigai. Sigai itu bambu betung yang pakai ini. Nah, jadi ini namanya sigai. Anau mencari sigai. Nah, Apa ini enggak tahu? Artinya, biasanya al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Walaan alhamdulillah. Ya, ya. Kita berdoa kepada Allah agar ilmu beliau ini bisa tertular ke kita. Kemudian kita juga bersemangat untuk belajar itu, mengemas atau mengoleksi sanad-sanad juga. Tapi mudah-mudahan semua sanad yang beliau punya dijazahkan ke kita. amin. Amin. Terima kasih banyak dan jangan sungkan-sungkan datang ke sini. Iya. Dan insyaallah berkah. Amin amin. Jangan lupa salam kita kepada Habib Lutfi, mohon kita didoakan. Amin. Semoga beliau juga bisa hadir di Sumatera Barat. Amin. Insyaallah semoga kita Terima usahakan. kasih banyak. Maka di sini saya ijazahkan amah saja. Tapi ke depan saya ingin nyusun sendiri nanti sahabat saya. Siap. Yang saya dapatkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kopi dulu ya. Tapi jangan kopi dulu KHH ya. Itu bagi saya nanti Januari. Aja dukung ijazatan jami' marwiyatihi min al-masyayikhina wa asatidina wa ustadina al-kiram. Qbilna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rabbana atarafna bi annana aktarafna wa annana ashrafna ala laza ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur al awrati wa amin ru'ati waghfir li walidi rabbi maulidina wal ali wal ikhwani wasail khilani wa qul dhi mahabda aw jiratin aswal muslimina ajma amin rabbi yasma fadla wajuda manna la bi sabi minna bil mustafa rasulina nahdha bi kulli suli bil mustafa rasulina nahdha bi kulli suli bil mustafa rasulina nahdha bi kulli suli sallallahu alaihi wasallam rabbi alaihi adil habbi wa ali wa sahbihi aitta tasahbihi walhamdulillah aitta tasahbihi walhamdulillahi fil bati wa tanahi walhamdulillahi fil bati wa tanahi bismillahi tawakkaltu la hawla wala quwwata illa billah bismillahi tawakkaltu la hawla wala quwwata illa billah bismillahi tawakkaltu la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ala hadhini wa la kulli nidi sholih wa ila khadir Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa an khususan ila rusyakhina al-kiram Sulaiman rasul khususan ila Syekh Muhammad bin Jahu sallallahu alaihi Syekh Sa'ad Mungkam sallallahu alaihi Syekh Arsyad wa khususan ila Syekh Abdul Rahman وصوله مفرج مشايخ وأساتذة وتعالى من أولياء مؤسسين المعاهد في هذا المعهد الإسلامي في كما في سماترا خاصة من أساس جميع أفضل العلماء هاجي هشيم أشعري هاجي عبد الوهاب حسولة هاجي بشير ساسوني شيخنا خلال المال وصوله مفرج أوصل مغفر أجمعين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا وعنهم وأكرم نزلهم وسع مدخلهم وأدخلنا روضهم رياض الجنان رحمنا غفار النيران اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا واغفر لنا ولهم اللهم أنزل رحمة والشفاء ونعمة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاه سيدنا ببركات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jika ada sungai di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada waktu umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa kembali. Terima kasih. Tak terhingga kepada kawan-kawan pula yang telah berhadir pada kesempatan hari ini, juga kepada Pia Ronald. Dan mohon maaf, saya juga harus istirahat untuk besok pagi. Terima kasih atas kesediaannya telah menerima kunjungan kami di sini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu